kurang lebih 5 tahun lalu saya pernah prospek nasabah pengusaha. Nah, jadi pengusaha ini dia tuh punya toko besar. Dia punya toko ada 3 toko. Jadi waktu saya datang ke rumahnya, ke tokonya, saya ketemu beliau. Ternyata saat saya ketemu, ternyata dia sudah nasabah Prudential. Dia bilang, oh saya sudah nasabah Prudential, saya sudah punya asuransi 2 miliar. Nah memang waktu itu setelah dia kasih lihat buku polisnya, memang benar dia punya 2 polis. Tiap polis itu asuransinya 1M 1M. Nah berjalan waktu saya prospek, waktu itu beliau kan sudah punya asuransi 2M, tapi menurut saya itu belum cukup. Karena beliau ini punya kemampuan, punya usaha yang begitu besar dari segi nilai ekonomi. Nah, jadi menentukan asuransi jiwa itu bukan berarti kita sudah punya asuransi bahwa asuransi itu sudah cukup. Nah, belum tentu kan. Jadi pada saat itu saya menawarkan, Pak, alangkah baiknya Bapak itu tambah asuransinya 5M, 5 miliar lagi. Katanya dia bilang nggak usah, ini sudah cukup kan, ini sudah cukup. Terus setelah saya ketemu kedua kali, ketiga kalinya, oh iya coba ketemu istriku. Nah pada saat saya ketemu istrinya bilang, saya tidak ngerti tuh yang begitu-begitu gitu. Saya tidak ngerti tuh asuransi untuk apa itu. Biarlah kamu bicara sama bapaknya saja. Karena memang ini suaminya yang aktif, istrinya itu tidak aktif. Maksudnya yang mengurus di toko itu kebanyakan suaminya. Jadi istrinya itu bilang, saya nggak usah yang begitu. Asuransi nggak usah gitu. Nah berjalan waktu, setelah itu saya tidak jadi intinya di situ saya tidak closing. Jadi tidak ada close penjualan di situ. Jadi beliau sudah punya 2 miliar asuransi itu, dan saya harusnya menawarkan 5 miliar, harusnya kan jadi 7M. Tapi beliau tunda gitu. Dan panjang waktu, setelah 5 tahun saya dengar kabar beliau itu meninggal. Beliau meninggal karena serangan jantung gitu. Dan itu meninggalnya itu tiba-tiba, dia tidak sempat dibawa di rumah sakit. Meninggalnya itu di di belakang rumah, lagi orang bersihin, kayak lagi menyapu sampah, bersih-bersih sampah. Dia mengeluh katanya itu dadanya sakit. Dibawa ke rumah istirahat, pas ke kamar mandi di situ meninggal, jatuh meninggal. Nah, singkat cerita, jadi kan ada namanya proses. Nah, keluarganya tadi ini hubungi saya, dia info ke Facebook bahwa, Pak, ini nasabah Prudential, saya ini keluarganya, saya punya om katanya meninggal, bisa dibantu klaim asuransinya? Oh saya bilang iya bisa. Saya ingat ini ternyata beliau bapak yang saya tawarkan dulu 5 miliar itu. Jadi kita urus klaimnya, setelah 1 bulan klaim cair 2 miliar 183 juta. Nah kalau kita bandingkan dengan program yang saya tawarkan itu, yang 5 miliar itu preminya lebih murah. Dia bayarnya itu sebenarnya untuk dapat asuransi jiwa 5 miliar, dia hanya bayar preminya 5 jutaan tapi 5M. Karena memang fokusnya di situ asuransi jiwa saja. Ternyata sebelum beliau meninggal, beliau itu punya utang di bank. Jadi beliau itu buat yang namanya kos-kosan 100 pintu. Dan untuk menyelesaikan kosnya itu, dia ambil utang di bank 1M. Gitu. Tahu enggak, yang lunasi utang banknya itu bukan asuransi bank, tapi Prudential yang lunasi 1 miliar. Dan sisanya 1 miliar itu dia buatkan usaha. Nah, tapi usahanya bukan toko yang dulu, karena istrinya itu sudah tidak bisa lagi mau buat toko. Dia hanya buat usaha yang lebih aman. Dia buat depot air yang kemasan yang jadi itu. Itu modalnya 700 jutaan. Nah, waktu cair 2 miliar, istrinya tadi tidak tahu
uang 2 miliar ini dari mana? Ini uang dari mana? Kan? Dia pikir itu kata deposito bank. Padahal itu asuransinya suaminya. Karena memang istrinya dari awal saya temui dia tidak mau tahu tentang asuransi. Nah, ini pelajaran teman-teman. Pelajaran buat para istri yang yang mungkin baru dengar asuransi, teman-teman. Penelitian itu menunjukkan bahwa 85% yang meninggal duluan itu laki-laki. Jadi jangan kalau ada suami mau daftar asuransi, ibu-ibu harus dukung. Jangan ibu bilang apa untuk apa. Sebenarnya itu untuk kamu. Itu surat cinta buat kamu, buat anak-anakmu. Pahami. Gitu kan? Bayangkan kalau tidak ada asuransinya itu 2M. Mau lunasi utang bank bagaimana? Sementara beliau itu tidak tahu menjalankan toko. Karena semua yang tahu bisnis itu cuma suaminya. Akhirnya apa? Semua tokonya ditutup dan dibagi-bagikan ke keluarganya, isinya. Gitu. Nah, itu asuransi yang menolong. Teman-teman, asuransi itu dibuat bukan untuk kebutuhan hari ini. Tapi asuransi dibikin untuk meminimalisir yang namanya resiko yang pasti akan terjadi. Jadi resiko itu pasti akan terjadi. Jadi kalau ada orang yang tidak mau diasuransikan, cepat atau lambat resiko itu pun akan terjadi. Begitu. Semoga bisa menginspirasi bahwa seandainya kemarin suaminya dan istrinya itu mendukung, yang cair bukan 2M, yang cair 7 miliar gitu. Harusnya 7M. Tetapi dia menolak rezeki itu yang datang. Jadi coba teman-teman berpikir bijak, teman Bapak Ibu, berpikirlah besar. Jangan sampai rezeki itu bukan bentuknya uang yang langsung datang, tapi rezeki itu bentuknya informasi dari orang lain. Yang mungkin kita lihat agen asuransi itu, siapa lagi nih tawar-tawari asuransi, untuk apa masuk asuransi, dipandang enteng ini agen asuransi datang. Padahal kemarin saya datang itu bawa uang 5 miliar loh, kan? Di luar negeri, di negara maju, agen asuransi di sana sangat-sangat dihormati, sangat dihargai. Mereka itu salah satu profesional keuangan. Kalau di luar negeri, sama seperti dokter, kalau di Indonesia sangat dihargai. Kalau di luar negeri, posisi financial planner, perencana keuangan yang profesional, itu sangat-sangat dihargai. Karena mereka itu membantu orang bukan cuma uang 100 juta, miliaran. Bahkan orang masuk asuransi di luar negeri itu sampai 200 miliar, ada triliun. Nah, mereka yang atur itu. Jadi keuangan seorang pencari nafkah itu, keluarga itu, kalau di negara maju, yang atur itu financial planner, perencana keuangan. Karena ini berbicara aset besar. Gitu. Tidak ada keluarga yang tahu, itu cuma perencana keuangan. Jadi pesan saya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, jika ada agen asuransi yang datang ke rumah, coba berpikir positif. Dia itu datang sharing kepada teman-teman, Bapak Ibu semuanya, membawa kabar baik, membawa berita baik, menolong kita yang memang hari ini belum dirasa, karena resiko itu bukan terjadi hari ini, dia terjadinya nanti. Tetapi resiko itu akan terus mendekat karena umur kita makin tua. Resiko itu makin mendekat, bukan makin menjauh. Gitu. Bijaklah menilai asuransi dan jangan melihat sesuatu itu seperti emas, seperti berlian, baru kita mau. Tetapi kadang rezeki itu tertutup. Tidak terlihat seperti emas, seperti berlian. Dia ada dalam tanah. Kita harus gali. Tanya, mau datang apa, programnya seperti apa, gitu. Apa manfaatnya buat saya, begitu. Kalau kita cari tahu, kita buka hati, buka pikiran, oh ternyata ini yang dia bawa emas, yang dia bawa ini berlian. Oke, sukses buat Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.